Jika kita lihat dari angka absolut, angka ini merupakan kasus aktif yang paling tinggi sejak awal pandemi. Jika tiga grafik perkembangan ini kita lihat secara bersamaan, kasus aktif yang turun dapat menunjukkan penularan yang sudah mulai menurun di tengah masyarakat. Keterisian tempat tidur di rumah sakit cenderung mengalami penurunan. Kepatuhan untuk memakai masker tampak naik drastis setelah diberlakukannya PPKM Mikro, masih belum konsisten naik ataupun turun setiap minggunya. Dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 terkini. Saya ingin menyampaikan bahwa program vaksinasi tahap kedua dan ketiga akan segera dilakukan, yaitu bagi lansia dan petugas pelayanan publik yang akan segera dilaksanakan dan ditargetkan dapat selesai pada bulan Mei mendatang. Nantinya, pendataan daftar penerima akan melalui merunut kepada data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan hasil koordinasi kementerian dan lembaga terkait. Terkait urutan vaksinasi, pemerintah akan menimbang jumlah kasus dan tingkat penularan, kesiapan kapasitas penyimpanan vaksin, dan daerah yang telah mencapai target cakupan vaksinasi tenaga kesehatan. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang keadaan yang perkembangan harian persen kasus aktif, serta persen keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU rumah sakit rujukan secara nasional hingga tanggal 14 Februari 2021. Dapat dilihat pada grafik bahwa selama 4 minggu pelaksanaan PPKM di tingkat kabupaten kota, serta 1 minggu pelaksanaan PPKM Mikro, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimulai dari minggu kedua pelaksanaan PPKM kabupaten kota. Pada awalnya, kasus aktif harian sempat mencapai puncak pada tanggal 24 Januari 2021, yaitu sebesar 16,44%. Angka ini meningkat 0,61% dari hari pertama pelaksanaan PPKM Kabupaten Kota. Namun, angka ini terus menurun hingga mencapai 14,69% atau turun sebesar 1,75% dari puncak. Kemudian setelah 1 minggu pelaksanaan PPKM Mikro, angkanya semakin turun hingga 13,06% atau turun sebesar 3,38%. Jika kita lihat dari angka absolut, maka kasus aktif sempat mencapai puncak tertinggi pada tanggal 5 Februari, yaitu sebesar 176.672. Angka ini merupakan kasus aktif yang paling tinggi sejak awal pandemi. Angka ini kemudian perlahan menurun hingga pertanggal 14 Februari menjadi sebesar 159.012. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebanyak 18.000 kasus telah selesai dalam perawatan dengan lebih dari 16.000 orang telah sembuh. Tentunya kondisi ini mempengaruhi keterisian tempat tidur karena sebagian besar pasien telah sembuh dalam kurun waktu 9 hari. Ini adalah kabar yang cukup baik, mengingat kasus aktif di tingkat nasional terus menunjukkan penurunan selama 1 bulan terakhir.
Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait PPKM Mikro di tingkat RT RW untuk semakin menurunkan penularan. Selanjutnya, jika dilihat dari grafik keterisian tempat tidur di ruang isolasi, terjadi penurunan yang cukup konsisten sejak awal PPKM Kabupaten Kota hingga akhir PPKM Mikro di minggu pertama. Dapat dilihat bahwa pada hari pertama pelaksanaan PPKM Kabupaten Kota, keterisian tempat tidur ruang isolasi mencapai 67,47%. Namun seiring dengan pelaksanaan PPKM selama 4 minggu, angkanya menurun hingga 51,75%. Bahkan dengan dilaksanakannya PPKM Mikro selama 1 minggu, penurunannya terus berlanjut hingga mencapai 49,92%. Sedikit berbeda dengan ruang isolasi, tempat tidur di ruang ICU sempat mengalami peningkatan tajam memasuki minggu kedua pelaksanaan PPKM Kabupaten Kota menjadi sebesar 69,19%. Namun, angka ini terus mengalami penurunan selama 19 hari berturut-turut. Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa hari, hingga tanggal 14 Februari, keterisian tempat tidur ICU adalah sebesar 51,48%. Jika 3 grafik perkembangan ini kita lihat secara bersamaan, maka perkembangan pada kasus aktif harian, keterisian tempat tidur di ruang isolasi, dan di ruang ICU, ini menunjukkan perkembangan yang sejalan. Kasus aktif yang turun dapat menunjukkan penularan yang sudah mulai menurun di tengah masyarakat, dan dibuktikan juga dengan tingkat kasus yang tidak banyak bergejala sedang berat, sehingga keterisian tempat tidur di rumah sakit cenderung mengalami penurunan. Kemudian, perkembangan ini juga terjadi selama periode PPKM Kabupaten Kota selama 4 minggu, serta PPKM Mikro yang baru berjalan 1 minggu. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan kasus positif dan kepatuhan protokol kesehatan setelah diberlakukannya PPKM Kabupaten Kota dan PPKM Mikro, sejauh ini dapat dilihat adanya perubahan ke arah yang lebih positif, meski belum memuaskan. Terkait dengan kepatuhan pada protokol kesehatan, PPKM di tingkat kabupaten kota tampak tidak berhasil untuk meningkatkan angka kepatuhan masyarakat untuk memakai masker. Terlihat dari data yang Satgas peroleh, terdapat penurunan jumlah kabupaten kota yang kepatuhan memakai maskernya lebih dari 75% saat diberlakukannya PPKM Kabupaten Kota. Hal ini tentu sangat disayangkan. Meski demikian, kepatuhan untuk memakai masker tampak naik drastis setelah diberlakukannya PPKM Mikro. Saya percaya hal ini terjadi karena pengawasannya dilakukan di wilayah terkecil, sehingga terjadi proses pengawasan yang jauh lebih ketat. Untuk itu, saya harapkan peran aktif dari posko di daerah agar ke depannya jumlah kabupaten kota yang patuh memakai masker dapat semakin meningkat. Berbeda dengan kepatuhan memakai masker, PPKM di tingkat kabupaten kota tampak cukup membawa pengaruh positif, melihat tren kepatuhan masyarakat semakin meningkat di minggu kedua sampai pada minggu ini, di mana PPKM Mikro mulai diberlakukan. Sampai hari ini, data menunjukkan jumlah kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan lebih dari 75% semakin meningkat tiap minggunya. Saya harapkan tren ini dapat dipertahankan. Sekali lagi, mengingat kita telah memasuki masa PPKM Mikro, saya harapkan peran serta posko di masing-masing daerah untuk mengawasi kegiatan di daerahnya masing-masing. Melihat adanya tren yang fluktuatif di tingkat kepatuhan atas protokol kesehatan selama masa PPKM di tingkat kabupaten kota, angka penambahan kasus positif mingguan selama masa PPKM tersebut juga dapat dilihat masih belum konsisten naik ataupun turun setiap minggunya. Meski demikian, di minggu pertama diberlakukannya PPKM Mikro, dapat dilihat angka penambahan kasus mingguannya menurun drastis, sejalan dengan semakin meningkatnya kepatuhan, utamanya terkait dengan kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selanjutnya,
Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan kembali mengevaluasi angka kasus positif ini. Mengingat tingkat kepatuhan protokol kesehatan meningkat tajam sejak diberlakukannya PPKM Mikro. Kemungkinan besar angka kasus positif selama beberapa minggu ke depan akan menurun. Maka dari itu saya harapkan kabupaten kota yang angka kepatuhannya sudah lebih dari 75% dapat mempertahankan kedisiplinannya demi meminimalisir angka kasus positif mingguan. Sebagai pengingat, seperti yang saya sampaikan pada beberapa minggu lalu dalam konferensi pers, bahwa dampak dari sebuah kebijakan baru akan terlihat pada minggu keempat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Sejalan dengan kondisi yang dapat kita lihat bersama, bahwa penambahan kasus positif baru mulai menunjukkan penurunan pada minggu keempat pelaksanaan PPKM Kabupaten Kota. Perkembangan baik ini tentunya harus terus kita pertahankan. Namun, perlu saya tekankan bahwa kita tetap tidak boleh lengah dengan terus melakukan upaya-upaya penanganan COVID-19, yaitu testing, tracing, dan treatment. Selain patuh terhadap protokol kesehatan di tengah masyarakat untuk mencegah penularan, upaya ini harus dibarengi juga dengan peningkatan jumlah pemeriksaan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Penularan COVID-19 di tengah masyarakat baru dapat dikatakan menurun apabila jumlah pemeriksaannya konsisten tinggi. Namun, penambahan kasus positifnya tetap menunjukkan penurunan. Ini berarti positivity rate atau jumlah kasus positif dari total orang yang diperiksa, angkanya semakin berkurang. Sama halnya dengan treatment, meskipun keterisian tempat tidur menunjukkan penurunan, namun kita tetap tidak boleh lengah dan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan luas cakupannya agar penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit dapat terus dilakukan dengan baik sehingga tingkat kesembuhan meningkat dan kematian menurun. Melihat bahwa semakin tingginya beban pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan menyadarkan kita pentingnya melakukan penanganan di hulu, yaitu melalui upaya pencegahan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan semangat gotong royong yang ada, maka demi intervensi yang lebih efektif, dibentuklah posko atau poskomando di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2021 tentang pembentukan poskomando atau posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan. Pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan COVID-19 di tingkat mikro, khususnya di saat pemberlakuan program pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat mikro. Posko COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan ini merupakan pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan posko COVID-19 ini dapat berjalan efektif, maka terdapat berbagai langkah pembentukan posko yang harus dilakukan, yaitu pertama, menentukan struktur dan personel yang terdiri dari aparat dan mitra desa serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kedua, menentukan lokasi posko seperti kantor kepala desa, atau lapangan, atau lokasi lainnya yang representatif. Mempersiapkan sarana dan prasarana, dan berikutnya adalah menilai status zonasi wilayah. Selanjutnya, untuk memastikan operasional posko COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan alur komando dan koordinasi yang jelas, terdiri dari pertama pelaporan, yang dilakukan secara berjenjang dari tingkatan administratif yang lebih rendah ke yang lebih tinggi melalui Satgas COVID-19 daerah hingga tingkat pusat. Yang kedua, supervisi, yang juga dilakukan secara berjenjang di tingkatan administratif yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Dan yang ketiga adalah koordinasi posko atau Satgas COVID-19 kepada pemerintah daerah di wilayah administratif yang sama. Dalam menjalankan keempat fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung, posko desa dan kelurahan
dapat mengacu pada panduan teknis, pembentukan, dan operasional Pos Komando Penanganan Coronavirus Disease 2019 di tingkat desa atau kelurahan. Terkait anggaran, pemerintah dan masyarakat setempat tidak perlu khawatir karena telah dianggarkan dari dana desa masing-masing yang detailnya telah diatur dalam Instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 dan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor SE2 /PK/2021. Sejalan dengan perkembangan terkait pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan, saya akan menyampaikan pelaksanaan PPKM Mikro pada sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM Mikro yang saat ini sedang diterapkan di Provinsi Jawa Bali mengedepankan pendekatan penanganan COVID-19 yang unik, yaitu berbasis kebudayaan dan kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan lebih mudah memahami esensi dari penanganan pandemi COVID-19, sehingga diharapkan upaya pengendalian dan pencegahan kasus COVID-19 ini dapat dilakukan dengan lebih efektif. Wilayah yang melakukan PPKM Mikro diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi yang disesuaikan dengan kultur dan kondisi masyarakat di wilayahnya, dengan tetap berpedoman pada dasar hukum yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa daerah yang dapat menjadi contoh inovasi pemberlakuan PPKM Mikro, khususnya di tingkat desa atau kelurahan. Pertama adalah Kabupaten Trenggalek di Provinsi Jawa Timur. Pada kabupaten ini, penanganan COVID-19 dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi faktor risiko penyebaran penyakit dan risiko dampak. Pemerintah kabupaten juga menyediakan dashboard yang bertujuan untuk memberikan informasi promotif, preventif, dan kuratif, serta tracing kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah kabupaten juga menjunjung tinggi transparansi pemakaian anggaran dalam kegiatan penanganan dan pencegahan COVID-19. Tak kalah pentingnya, dilakukan juga pengamanan dan penegakan hukum secara disiplin terhadap mereka yang masih tidak patuh pada protokol kesehatan. Kedua adalah Desa Kalibening, Kecamatan Dukuh, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di Desa Kalibening ini, upaya penanganan COVID-19 dilakukan dengan memberdayakan organisasi yang ada, termasuk juga menyediakan rumah singgah sebagai lokasi isolasi bagi pendatang yang terkena COVID-19. Selanjutnya, upaya penanganan COVID-19 ini juga dilakukan dengan inovasi pendekatan berbasis kebudayaan yang dikenal sebagai Jogotongo. Jogotongo ini mengedepankan partisipasi aktif dari warga yang saling menjaga dari penularan COVID-19. Jika ada yang terinfeksi virus corona, warga dapat saling menjaga dengan memberikan perhatian dan tidak memberikan stigma pada mereka yang tertular. Selain itu, warga desa juga menerapkan sistem bantuan dari warga untuk warga, sehingga dapat meningkatkan solidaritas antar masyarakat dan juga menurunkan stigma kepada mereka yang positif COVID-19. Untuk memastikan kegiatan ekonomi di tingkat desa dapat berjalan di tengah pandemi, maka masyarakat desa memanfaatkan karakteristik lingkungan untuk budidaya tanaman. Ketiga, contohnya adalah Kelurahan Trirenggo, Pedukuhan Bogoran, Kecamatan Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul DIY. Penanganan COVID-19 di Kelurahan Trirenggo Pedukuhan ini dilakukan dengan menyediakan shelter isolasi pasien COVID-19 untuk warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi di rumah. Secara rutin, sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 ini dilakukan kepada masyarakat baik di tempat umum maupun di rumah masing-masing. Selain itu, kolaborasi seluruh lapisan masyarakat juga diwujudkan dalam upaya pencegahan yang seperti penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum. Saya berterima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam mewujudkan PPKM Mikro yang efektif pada ketiga wilayah tersebut. Dari ketiga wilayah tersebut, kita dapat melihat bahwa PPKM Mikro ini dapat dilakukan secara efektif dengan melakukan pendekatan kultural dan kearifan lokal
sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Diharapkan kepada daerah-daerah lainnya untuk dapat juga melakukan inovasi serupa yang sesuai dengan konteks masyarakat dan budaya, sehingga PPKM Mikro ini dapat berjalan dengan baik di wilayahnya masing-masing. Secara prinsip, posko daerah memegang peran utama dalam penegakan protokol kesehatan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, saya sampaikan terima kasih kepada para petugas di posko-posko daerah atas kerjasama dan komitmennya dalam menjalankan tugas. Mengingat area pengawasan saat ini juga semakin dikerucutkan, saya harapkan petugas di posko-posko daerah dapat lebih fokus menjalankan tugas. Dengan perkembangan penanganan COVID-19 saat ini, serta pelaksanaan PPKM Mikro melalui posko desa atau kelurahan, yang sudah dimulai, saya berharap pada minggu-minggu selanjutnya perkembangan COVID-19 dapat menunjukkan tren yang terus membaik. Selanjutnya saya akan menyampaikan pesan terkait kepentingan upaya pencegahan pada kelompok rentan demi mencegah meluasnya kemunculan klaster. Akhir-akhir ini ditemukan beberapa kasus klaster di beberapa daerah, khususnya pada kelompok populasi yang memiliki karakteristik yang serupa, yaitu binaan pada suatu organisasi yang tinggal bersama. Akhir-akhir ini terdapat klaster panti sosial di DKI Jakarta dan klaster pesantren di Tasikmalaya. Para populasi binaan seperti ini pada dasarnya tinggal di ruangan yang terbatas atau tertutup. Populasi binaan lainnya seperti lansia di panti jompo, anak-anak di panti asuhan, dan narapidana di penjara memiliki tingkat mobilitas yang minim, namun hidup bersamaan dalam jarak yang sangat dekat. Oleh karena saat ada kasus aktif di sekitar mereka, dengan mudahnya virus menyebar dari orang ke orang dan akan menimbulkan klaster. Populasi ini pun dinyatakan rentan oleh WHO akibat situasi khusus tertentu. Selain WHO pun menyebutkan beberapa populasi lainnya seperti lansia, penderita komorbid, perempuan, wanita hamil, pekerja sektor informal, anak-anak, bahkan orang yang harus menjalani pengobatan rutin seperti penyandang disabilitas dan penderita HIV positif. Pada prinsipnya, kerentanan suatu populasi tertular COVID-19 akan semakin meningkat jika memiliki tempat tinggal yang berdasarkan atau tidak layak. Kedua, akses yang rendah terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, ketergantungan tinggi terhadap upah harian sehingga mengharuskan memiliki aktivitas sosial ekonomi yang tinggi. Keempat, akses rendah terhadap pelayanan kesehatan. Kelima adalah kerentanan bahan pangan dan malnutrisi. Keenam, berada pada lingkungan konflik bersenjata dan kekerasan. Ketujuh, bagian dari komunitas marginal dan minoritas. Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk saling bergotong royong, khususnya posko setempat, yaitu aparat desa dan mitra desa seperti Satlinmas, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan tokoh masyarakat untuk melakukan upaya antisipatif memprioritaskan populasi rentan dalam mengurangi potensi penularannya baik melalui promosi kesehatan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing populasi, serta tersedianya fasilitas dan prasarana yang mendukung untuk menjalankan protokol kesehatan. Jika ditemukan kasus positif, maka perlu adanya penyesuaian skenario pengendalian berdasarkan kondisi yang ada, yaitu menyesuaikan status zonasi RT/RW setempat. Kita tentunya semua berharap bahwa usaha kita untuk melaksanakan intervensi yang spesifik dan semakin dekat dengan hulu atau sumber penularan akan semakin mempercepat pendeteksian dini dan upaya pencegahan kasus sehingga klaster seperti ini dapat dicegah. Sebelum saya akhiri konferensi pers pada hari ini, saya ingin mengutip perkembangan COVID-19 yang disampaikan oleh WHO, bahwa kasus positif COVID-19 di tingkat global mengalami penurunan 17% pada minggu lalu. Hal ini juga dibarengi dengan penurunan kematian sebesar 10%. Ini sejalan dengan perkembangan penanganan yang terjadi di Indonesia pada beberapa minggu terakhir, yang menunjukkan penurunan kasus positif dan penurunan keterisian tempat tidur.
kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait PPKM tingkat kabupaten kota yang telah dilaksanakan selama 4 minggu kemarin, kemudian dilanjutkan oleh PPKM mikro, harapannya dapat terus berdampak positif pada perkembangan kasus. Perkembangan ini harus terus kita pertahankan, dan apabila jumlah kasus di tingkat global dan di Indonesia terus secara konsisten mengalami penurunan, bukan tidak mungkin bahwa kita dapat mencapai keberhasilan penanganan dengan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, serta komitmen pemerintah dalam berupaya meningkatkan kualitas testing, tracing, dan treatment. Terakhir, kembali saya sampaikan, saya berharap di tengah maraknya informasi simpang siur dan hoax yang beredar seputar COVID-19, rekan-rekan pers dapat membantu pemerintah untuk menjadi sumber informasi terpercaya dan pada akhirnya membantu percepatan pengentasan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya juga ingin meminta bantuan rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat apabila memiliki pertanyaan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, dapat secara langsung menyampaikannya melalui email media@covid19.go.id dengan subjek tanya pakar. Nantinya, pertanyaan yang masuk akan dijawab melalui kanal sosial media secara berkala. Sekian konferensi pers hari ini, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan media. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Andrian, tirto.id. Bagaimana upaya pemerintah memitigasi masyarakat anti vaksin? Apa ada? Terima kasih. Terima kasih pada tirto.id. Dalam setiap kesempatan, pemerintah selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin sebagai upaya penanganan COVID-19. Masyarakat tidak perlu ragu lagi akan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Vaksin COVID-19 ini telah mendapatkan Emergency Use of Authorizations dari Badan POM dan sertifikat halal dari MUI. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini aman dan halal untuk digunakan. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa vaksin COVID-19 telah digunakan oleh Presiden dan tenaga kesehatan. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang serius. Efek samping yang terjadi umumnya bersifat ringan dan tidak serius serta dapat segera hilang. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir akan efek samping dari vaksin COVID-19. Saya juga ingin meminta kepada masyarakat agar dapat menyadari makna penting dari program vaksinasi dalam membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Oleh karena itu, saya meminta agar masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam program vaksinasi sehingga herd immunity ini dapat segera tercapai. Harap diperhatikan juga bahwa peraturan terkait kewajiban untuk mengikuti program vaksinasi bagi yang memenuhi kriteria juga sudah tertuang dalam Perpres nomor 14 tahun 2021. Terima kasih, Prof. Selanjutnya dari Ratih Kontan, mengenai jumlah kumulatif pemeriksaan atau testing COVID-19, jika dilihat pada periode 8-14 Februari, menurun jumlah testingnya dibanding dengan periode 1-7 Februari. Mengapa itu bisa terjadi penurunan pada periode 8-14 Februari tersebut, mengingat bahwa pekan tersebut ada libur panjang Imlek? Terima kasih pada Kontan. Jadi terdapat berbagai faktor yang menyebabkan turunnya jumlah kumulatif testing COVID-19 terutama dalam 3-4 hari terakhir ini. Salah satu penyebab utamanya adalah libur panjang sehingga banyak laboratorium swasta yang tidak beroperasi. Untuk menyikapi ini, pemerintah melalui Kemenkes dan Satgas menggencarkan metode screening dengan swab test antigen secara nasional di 514 kabupaten kota, serta lebih dari 10.000 puskesmas. Kemenkes pun terus menganalisa kemungkinan faktor lainnya, dan kami himbau agar masyarakat bisa memantau bersama
data-data yang telah dipublikasikan. Meski demikian, kita harus tetap fokus dalam menurunkan angka positivity rate yang masih tinggi dengan tetap menaati protokol kesehatan dan optimalisasi posko penanganan COVID-19 sampai di skala yang terkecil. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir, vaksinasi akan memasuki tahap kedua yang menyasar pelayan publik dan lansia. Bagaimana kesiapan pengelolaan data pelaksanaan vaksinasi agar tepat sasaran hingga mitigasi risiko jika ada kejadian pasca imunisasi mengarah pada perburukan? Lalu, bagaimana tahapan para pelayan publik ini untuk bisa mendapatkan hak ganti rugi seandainya memburuk setelah divaksin? Terima kasih. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers ini, bahwa nantinya pendataan daftar penerima akan melalui merunut kepada data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan hasil koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait. Untuk urutan vaksinasi, pemerintah akan menimbang jumlah kasus dan tingkat penularan, kemudian kesiapan kapasitas penyimpanan vaksin, dan daerah yang telah mencapai target cakupan vaksinasi tenaga kesehatan. Perlu diingat bahwa pemerintah tidak akan memulai vaksinasi jika produk yang didistribusikan tidak aman. Oleh karena itu, pentingnya rilis EUA untuk sebuah produk farmasi dan obat-obatan. Namun, sebagai bentuk upaya antisipasi pemerintah, yaitu pembuatan skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dengan menetapkan kontak person dari setiap fasilitas kesehatan sebagai pusat informasi jika ada keluhan dari penerima vaksin untuk ditindaklanjuti dan ditangani jika masih bersifat ringan ke sedang dan akan dilaporkan berjenjang ke atas jika ditemukan KIPI serius ke instansi kesehatan pada wilayah administrasi di atasnya, serta Komite Ahli Indonesia yang terdiri dari Pokja atau Komda atau Komnas PP KIPI. Lebih lanjut, masyarakat dapat melihat format investigasi serta panduan penggunaan web keamanan vaksin di lampiran Juknis COVID-19. Terima kasih atas pertanyaan dari media. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa